Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 119 ayat 105 yang berbunyi demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hal yang penting untuk kita tanya adalah apa persisnya alasan kita butuh pelita untuk menerangi jalan kita di dunia ini. Kenyataannya memang kita adalah manusia berdosa dan kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu pedoman, kita butuh panduan agar kita bisa menjalani hidup kita di dunia ini dengan benar. Dan kita punya jawabannya, yaitu bahwa firman Allah, Alkitab yang kita miliki adalah jawaban dan pedoman akan hidup kita di dunia ini. Akan tetapi kita perlu melihat fakta sesungguhnya jauh lebih menakutkan daripada kalimat kita manusia berdosa, kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Menakutkan karena orang berpikir terang adalah gelap. Jadi orang berpikir hal yang baik sebagai buruk. Dan keburukan, kejahatan dianggap sebagai sesuatu yang normal saja. Dan banyak sekali di dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan moralitas, kita bertabrakan dengan apa yang kita yakini. Orang lain melakukan seperti itu, dan kita bingung apakah kita orang Kristen mesti ikut juga. Ada orang berpikir bahwa ini berguna, ini baik, lalu dia melakukan, padahal faktanya nanti hal tersebut akan menghancurkan hidupnya. Jadi, fakta sesungguhnya jauh lebih menakutkan oleh karena bisa saya ilustrasikan seperti ini Bapak Ibu. Anggap Bapak Ibu, saudara ada di dalam satu ruangan, di dalam ada lampu, sekarang posisinya di dalam ruangan ada lampu bercahaya. Lalu matikan lampunya. Matikan lampu di dalam ruangan itu, dan seketika kita akan merasakan kegelapan menyelimuti kita. Dan kita tidak bisa melihat apapun. Dan pastikan ketika matikan lampu tidak ada akses cahaya dari tempat lain. Dan entah kenapa tiba-tiba kok kita menjadi semakin akrab, kegelapan itu kok tiba-tiba sedikit demi sedikit hilang. Dan akhirnya kita bisa melihat sekitar kita. Kita bisa melihat barang-barang yang ada di dalam ruangan yang tadi kita rasakan gelap sekali. Entah kenapa kok tiba-tiba kegelapan itu seakan menyatu dengan kita dan kita malah bisa melihat semuanya. Memang ada penjelasan biologis bahwa mata kita itu akan melakukan penyesuaian pada level cahaya tertentu. Tetapi sesungguhnya situasi ini itu menggambarkan ancaman dosa yang sangat menakutkan. Karena kenapa? Ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, kita sudah berbaur dengan masyarakat dan kita diperhadapkan dengan banyak sekali pilihan-pilihan etis atas kehidupan dan kita berpikir bahwa itu benar. Padahal sesungguhnya itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sesuatu yang dianggap normal saja oleh anggota masyarakat, dan akhirnya kita bingung apakah kita juga mesti ikut untuk melakukan hal itu. Nah Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran di dalam dunia modern ini, itu sudah dibungkus oleh kebohongan. Sehingga kalau kita tidak peka, kita tidak punya panduan, kita tidak punya penuntun, untuk memilah-milah, untuk membedakan, bahkan untuk memisahkan mana kebenaran, mana kebohongan, maka kita akan terjerumus dan menjadi hidup seperti dunia ini. Ibarat seperti seseorang yang ada di dalam kamar, yang lampunya dimatikan, awalnya gelap, tetapi lama-kelamaan malah menjadi akrab dengan kegelapan itu. Dan kita mengatakan semua normal saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus hidup waspada di dunia ini karena di sekitar kita ada banyak sekali pilihan-pilihan yang menuntun kita untuk berpihak. Menuntun kita untuk mengambil satu pilihan, satu tindakan sehingga pada akhirnya kita ada di satu posisi tertentu. Nah, kalau kita tidak punya
panduan bagaimana kita hidup di dunia ini, maka kita sudah hidup di dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita butuh firman Tuhan. Kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa membedakan mana kebenaran, mana kebohongan. Mana yang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang melawan firman Tuhan. Dan itu hanya mungkin kalau hati kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk terus bertumbuh, mencintai dan mempelajari firman-Nya. Tuhan memberkati.